Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terkasih dan juga teman-teman semuanya. Pada hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadiratnya dan kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita pujikan lagu Maha Kuasa Maha Mulai. Kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menebus kita dari dosa-dosa, dan Tuhan Yesuslah yang selalu ada buat kita.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekalipun kita mungkin barangkali ada di rumah kita masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam ibadah kita yang kita lakukan pada pagi hari ini. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan berkenan untuk memberkati firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini melalui daring. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada, di mana kami beribadah pagi hari ini. Mohon Roh Kudus bekerja melawat kami, memberikan kami pertolongan, supaya kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan dilawati Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, dan terutama dalam pemberitaan firman-Mu, supaya firman-Mu yang disampaikan kami dapat tangkap dengan baik, dan kami bisa mengerti sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus dengan pengurapan yang datang daripada Tuhan, supaya mampu untuk menjelaskan firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama. Diberkatilah kiranya kami semua di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dan berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sebagai bacaan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak semua anak-anak dan juga Bapak Ibu guru yang mengikuti ibadah pagi hari ini untuk membuka Alkitabnya di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Sesungguhnya baik kalau kita baca mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-22, karena di sana ada nasihat-nasihat yang disampaikan. Tapi pada kesempatan ini saya akan membaca sebagai teks khotbah saya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang baik yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu guru yang diberkati, melalui bacaan kita dari 1 Tesalonika pasalnya yang ke-18, saya memberikan sebuah judul, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau dalam keadaan baik, semua berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan, maka pastilah kita bisa mengucap syukur dengan berkata, syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, ada berkat Tuhan. Tapi bagaimana ketika keadaan kita tidak seperti yang kita pikirkan? Kita bekerja tapi hasilnya tidak maksimal. Kita memperjuangkan sesuatu tapi kita belum mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Kita mendoakan dengan harapan-harapan yang besar tapi doa kita belum dijawab. Apakah kita juga mampu untuk mengucap syukur? Ini menjadi sebuah tanda tanya. Beberapa orang justru mungkin barangkali kecewa dengan hidupnya, kecewa dengan Tuhan, mulai mempertanyakan apakah Tuhan itu ada? Kalau Dia ada, mengapa Dia tidak menolong saya? Mengapa orang lain lebih diberkati daripada saya? Dan kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, dan kita mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sebenarnya tanpa syarat Tuhan menyampaikan supaya setiap umat Tuhan itu belajar untuk mengucap syukur. Dari sekian banyak nasihat yang disampaikan dalam 1 Tesalonika pasal 5, itu salah satunya adalah supaya kita ini boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, baik waktu kita ini dalam keadaannya sehat maupun juga dalam keadaan sakit. Karena pasti kita semuanya pernah juga jatuh sakit.
sangat menderita. Sakitnya bukan sakit yang biasa-biasa. Beberapa orang mungkin barangkali sedang pernah mengalami penyakit yang menakutkan, seperti seolah-olah ini akhir daripada hidupnya, dan kemudian sudah mulai tidak bisa bersyukur. Bagaimana saya bisa mengucap syukur dalam keadaan sakit? Dan sesungguhnya kalau kita memahami bahwa di dalam sakit kita pun kita mengerti bahwa ada rencana Allah. Bisa jadi Allah ingin menunjukkan kasih dan kuasa-Nya untuk menyatakan mukjizat-Nya, supaya melalui sakit kita sungguh Tuhan menyembuhkan kita dan kita bisa bersaksi. Memang ada dokter, ada obat dan yang lain sebagainya. Tapi sekali lagi, mungkin barangkali obat-obatan tidak menyembuhkan, tetapi kita berseru kepada Tuhan, kita bisa disembuhkan dan kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu adalah penyembuh. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan untung dalam setiap usaha yang kita lakukan, atau mungkin barangkali waktu kita berusaha sedang mengalami kerugian, baik di waktu malam maupun waktu siang, maupun di lembah, di gunung, Tuhan mengajar kita supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam pengucapan syukur ini sebenarnya kita bisa belajar dari beberapa tokoh. Salah satunya Ayub. Ya, dia sangat kaya, kemudian punya anak-anak yang berhasil, diberkati oleh Tuhan, tapi kemudian dalam hidupnya mengalami sebuah keterpurukan atas seizin Tuhan. Saya mengatakan atas izin Tuhan, bukan karena Tuhan membuat dia terpuruk. Tapi sekali lagi dalam sepanjang kitab Ayub, pasal pertama sampai pasal 42, kita tahu bahwa di sana Ayub tidak pernah mengeluh. Dia hanya menyampaikan persoalannya kepada Allah. Dan akhirnya dia bisa berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang juga aku akan datang kepada Tuhan. Dan dia selalu mengucap syukur kepada Allah yang memperhatikan hidupnya. Oleh karena itu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari tokoh-tokoh yang ada. Ada tokoh-tokoh yang lain yang mungkin barangkali kita bisa perlu teliti. Mengapa kita harus mengucap syukur? Dan disampaikan tadi di dalam ayat yang kita baca, ada alasan. Mengucap syukur itu adalah baik, ya, dan juga berkenan kepada Allah. Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukur itu baik dan berkenan kepada Allah. Siapa yang menulis ini? Paulus. Banyak persoalan, di penjara bukan oleh karena kebaikannya, kelaparan karena dia harus melayani, bekerja untuk mencukupkan seluruh kebutuhannya. Tapi Paulus juga mengajar, dia mengatakan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Paulus tidak pernah menunjukkan sikap yang bersungut-sungut. Paulus tidak pernah kecewa terhadap Tuhan. Oleh karena itu pesan saya melalui khotbah ini, jauhilah sungut-sungut. Berhentilah untuk mengeluh. Berhentilah untuk menggerutu. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka sebenarnya dituntun oleh Tuhan dengan tangan kanan yang kuat. Dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan membuka hati Firaun. Kemudian mereka diberkati dalam perjalanannya. Di waktu siang mereka diberi tiang awan. Di waktu malam mereka diberi tiang api. Tapi ada waktu-waktu tertentu mereka bersungut-sungut kepada Allah ketika mereka tidak punya minuman. Mereka tidak mendapatkan daging. Ketika mereka melihat bahwa Mesir mengejar mereka, ketika mereka melihat laut Tebrau di depan mereka, mereka mulai menggerutu, mereka mulai bersungut-sungut, dan itu membuat Tuhan tidak senang. Dalam ketidaksenangannya juga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Israel. Luar biasa Tuhan kita. Makanya kalau pemazmur itu sering mengucapkan, pujilah Tuhan bahwa Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan bahwa Dia baik untuk selama-lamanya. Kasih setia-Nya. Termasuk kita melihat secara jelas bagaimana Tuhan kasih dan sayang terhadap umat Israel. Kemudian pelajaran berikutnya ketika kita diajar untuk mengucap syukur. Berhentilah untuk marah dan tinggalkanlah panas hati. Amsal mencatat orang yang gampang lekas naik darah, marah, itu bodoh. Ya. Kebodohan itu bisa kita lihat di dalam pribadi yang ditunjukkan oleh Kain.
Kain punya saudara namanya Habel, dia yang tertua. Kita melihat di sini bagaimana mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Allah. Kain mempersembahkan persembahan dari hasil pertanian yang dia lakukan. Habel mempersembahkan hasil yang terbaik dari korban ke domba yang dia gembalakan. Kemudian kita lihat singkat cerita persembahannya Habel itu diterima, tapi juga persembahan Kain tidak diterima. Masalahnya di sana. Kemudian dia panas, dia iri, dia marah. Kita lihat di sini kemarahannya itu sudah diingatkan oleh Tuhan. Mengapa wajahmu muram? Mengapa hatimu panas? Kemudian ingatlah bahwa waktu engkau marah dan panas hati, dosa sudah sangat mengancam, mengintip di dalammu. Tapi kita lihat di sini sudah diperingatkan, Kain tetap pada pendiriannya, dia merencanakan sebuah pembunuhan dan akhirnya membunuh adiknya sendiri. Kenapa? Karena hatinya panas. Karena kemarahan yang tidak dapat dikendalikan. Orang yang marah, orang yang panas hati, itu tentunya tanda-tanda orang yang tidak bisa mengucap syukur. Sebenarnya gampang ya untuk mengatasi persoalan itu. Dia cukup memperbaiki saja kelakuannya, memperbaiki korbannya, lalu kemudian memberikan korban yang terbaik, pasti akan Tuhan terima. Dan akhirnya dia sama juga dengan Habel, dikasihi oleh Allah, berkenan kepada Allah. Pikirkan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita tidak berpikir negatif dan kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Kenapa teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan? Karena saya meyakini sebagai orang Kristen, dalam keyakinan iman Kristen, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya. Sebagaimana disampaikan dalam kitab Yeremia, aku mengetahui tentang rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, untuk kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi segala sesuatu yang dirancangkan oleh Tuhan bukan bermaksud supaya kita terpuruk, bukan bermaksud supaya kita gagal, bukan bermaksud supaya kita menderita, tapi rancangan Tuhan itu untuk membuat kita damai sejahtera. Mungkin barangkali belum kita lihat, tapi ini dalam proses yang sedang dikerjakan oleh Tuhan, bahwa pasti kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, tapi Tuhan datang supaya engkau memiliki hidup dan memiliki di dalam segala kelimpahan. Dan secara khusus Paulus mengungkapkan dengan cara yang sangat baik di dalam Roma pasal 8 ayatnya 28. Dia berkata di sana bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu yang dialami oleh orang yang percaya itu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau kita ditanya mungkin barangkali, kalau Yesus ada di sini, seperti Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin barangkali kita mengatakan seperti Petrus, aku mengasihimu. Tapi dalam kenyataannya kita bisa mengasihi Tuhan ketika kita merasa diberkati. Syukur kepada Allah, karena sekali lagi rancangan Tuhan itu adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera. Dan saya ingin menegaskan bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Kita melihat bagaimana hidupnya Yusuf ketika saudara-saudaranya membenci dia, kemudian memasukkannya ke dalam lubang, rencananya dibunuh tapi enggak jadi dibunuh karena Tuhan melindungi. Kemudian dibuang ke Mesir, di Mesir dipenjarakan karena dipitnah. Kemudian di Mesir juga mengalami berbagai-bagai persoalan, tapi kita melihat bahwa Tuhan yang mengangkat dia. Dan di akhir hidupnya, di masa tuanya, dia berkata, memang di hadapan saudara-saudaranya dia mengatakan begini, memang kamu merancang-rancangkan yang jahat, tapi Tuhan merancang-rancangkan yang baik. Aku bersyukur kepada Tuhan karena untuk maksud inilah Tuhan telah mengutus aku ke Mesir untuk memelihara suatu bangsa. Wah, luar biasa ya, sebuah pengucapan syukur yang dilakukan oleh Yusuf. Dan sekali lagi saya salah satu tokoh yang memang saya kagumi dan harusnya kita juga kagumi semua adalah Yusuf. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah memberontak, tidak pernah menjauh daripada Tuhan, tapi dalam segala sesuatu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera,
Maka saya ingin mengatakan untuk penutup hari ini, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tuhan memberkati kita, kiranya apa yang kita dengar hari ini menjadi bagian gaya hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tahu berterima kasih, orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita bisa melakukan apa yang kita dengar. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Firman-Mu telah kami dengar secara khusus 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami mengucap syukur di dalam segala hal. Memang betul bahwa kadang-kadang kami ada dalam masa-masa yang sulit, tidak beruntung, kadang-kadang kami merasa terdesak, tapi kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kami tahu bahwa masa depan kami sungguh ada. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu baik, rancangan-Mu tidak pernah gagal. Maka kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah, dan kami boleh menyaksikan tentang cinta dan kasih-Mu. Karakter ilahi turun atas kami, kasih Allah turun atas kami, kuasa Tuhan turun atas kami, memberkati keluarga kami, orang tua kami, usaha-usahanya, pekerjaan-pekerjaannya, sekolah kami, guru-guru kami diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini Engkau berkati, biarlah Indonesia penuh dengan damai shalom dipulihkan oleh Tuhan, berhenti daripada COVID-19, dan kami boleh menikmati damai sejahtera Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur, biar kiranya Tuhan dengar doa kami akan melakukan seluruh aktivitas pelajar mengajar. Kiranya Tuhan tolong, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati kita di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati.